Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, senang sekali saya bisa menyapa Ibu Bapak, wakil dari Kaprodi, wakil dari Prodi anggota SI, entah itu Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Sekretaris, atau dosen-dosen yang didelegasikan oleh Prodi masing-masing untuk mengikuti acara workshop kurikulum menuju MBKM secara daring dari SI. Saya juga ingin menyapa Pak Ketua SI yang telah hadir, pengurus SI yang sudah hadir juga, Pak Adi, Pak Lestari, dan yang lain-lain. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Mbak narasumber, Mbak Karlina Denistia, yang juga telah hadir. Selamat datang sekali lagi kepada para delegasi. Adalah suatu kehormatan bagi kami atas nama pengurus SI untuk bisa menyelenggarakan acara workshop kurikulum secara daring tahun 2021 ini. Saya di sini mengantarkan satu, kenapa workshop kurikulum ini perlu dilaksanakan, dan kedua, kenapa ada sesi pra-workshop. Jadi ada satu sesi sebelum sesi yang lain. Kemudian kenapa sesi workshop ini harus dilakukan selama 1 bulan lamanya. Oh ya, lupa saya mau menyapa juga para tamu undangan yang di luar wakil dari Kaprodi, wakil dari Prodi anggota SI. Saya akan membagi screen untuk, ini bukan materi tapi sekedar pengantar saja untuk sesi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat undangan, sesi kita pada hari ini adalah tentang survei kurikulum. Kenapa survei kurikulum ini penting untuk dilakukan? Dalam persiapan rapat workshop kurikulum kita selenggarakan hari ini, kami pengurus menyepakati bahwa pada awalnya adalah yang hendak kita selenggarakan adalah workshop MBKM. Tetapi seiring dengan pertemuan-pertemuan dan rapat yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan atau mengimplementasikan MBKM, kita perlu untuk memastikan bahwa kita semua telah melaksanakan kurikulum yang digariskan oleh pemerintah, dan kemudian juga melaksanakan kurikulum yang menjadi bagian inti dari pelaksanaan MBKM, yaitu OBI. Maka akhirnya kami menyepakati untuk menarik mundur workshop ini, tidak hanya MBKM, tetapi juga materi-materi yang berkenaan dengan OBI dan KKNI. Maka kemudian dibuatlah, salah satunya dibuat FGD dan Training for Trainers untuk pengurus dan calon-calon narasumber yang akan menjadi pemandu atau pembicara di dalam workshop kita ini. Dari situ salah satunya yang diputuskan adalah untuk menjamin bahwa kurikulum KKNI berjalan dengan baik, demikian juga dengan kurikulum OBI bisa diimplementasikan dengan baik untuk terlaksananya kampus MBKM, maka kami memutuskan bahwa perlu ada satu pokok yang tidak boleh dilewat oleh Prodi dalam menyusun kurikulum ini. Perlu juga mungkin disinggung bahwa MBKM pada dasarnya bukan kurikulum, tetapi MBKM adalah pelaksanaan atau implementasi kurikulum, implementasi puncak dari kurikulum KKNI. Karena Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah sebuah upaya untuk melaksanakan secara baik dan
secara praktis suatu proses pembelajaran yang diamanatkan oleh kurikulum KKNI dan juga kurikulum OBI. Nah, untuk terlaksananya kurikulum OBI dan KKNI ini, kami menyepakati bahwa desain yang akan kita sama-sama coba adalah bahwa kurikulum itu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan kurikulum dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan. Maka kebutuhan masyarakat ini adalah satu komponen yang tidak boleh dilewat oleh kita semua. Jadi kami pengurus esai ingin memastikan bahwa di dalam proses workshop desain kurikulum KKNI dan OBI menuju MBKM, implementasi MBKM, bahwa pangkal dari kurikulum ini bisa terlaksana di kita semua, di dalam prodi kita semua. Dan dalam hal itu mungkin saya juga hendak menyampaikan bahwa kami tidak bermaksud, kalau di bahasa Sunda itu ada istilah mengajar itik berenang. Jadi kami yakin bahwa Bapak Ibu banyak yang sudah melaksanakan analisis kebutuhan masyarakat untuk mendesain kurikulum, mengembangkan kurikulum, meninjau kurikulum. Tetapi dari pertemuan-pertemuan kami di SI, ada bukan kekhawatiran, tetapi ada pengalaman langsung karena banyak di antara kami yang sering berkunjung ke berbagai macam prodi di berbagai macam daerah. Ada pengalaman yang menyiratkan di lapangan bahwa jangankan untuk implementasi MBKM, bahkan kurikulum KKNI pun ada yang di antara kita barangkali yang belum melaksanakannya secara penuh. Maka desain workshop yang dilaksanakan esai tahun 2021 ini adalah untuk saling berbagi antara kawan-kawan yang sudah berpengalaman, yang sudah mengimplementasikan, yang sudah mengembangkan kurikulum KKNI dan OBI dengan kawan-kawan yang lain yang barangkali belum sempurna atau berusaha untuk meninjau atau menyempurnakan kurikulumnya. Dengan demikian, dengan alasan itu pula kami berusaha agar para narasumber, para pakar yang akan jadi pembicara, yang akan jadi pemandu dan narasumber workshop kita adalah dari kita sendiri, dari dari prodi-prodi yang menjadi anggota SI. Kenapa demikian? Karena kami berharap bahwa para narasumber ini langsung melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh prodi studi Inggris. Dan mereka tahu betul apa kesulitan, apa kelebihan, apa kekurangan, apa tantangan yang dihadapi oleh prodi-prodi yang serupa ini, yang sama ini. Kami tidak mengundang dari pihak luar, karena barangkali nanti pengalamannya sedikit berbeda. Jadi semua narasumber di dalam workshop kita adalah dari sastra Inggris, dari bahasa Inggris, dari pendidikan Inggris dan dan serumpunnya. Demikian latar belakang utama kenapa ada pra-workshop terlebih dahulu, yaitu ada komponen kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan secara matang. Kemudian kalau kita bicara tentang masyarakat, barangkali kita semua cukup paham bahwa ada unsur pemerintah di dalamnya, ada unsur asosiasi, ada unsur pengguna, mahasiswa, dan alumni. Maka untuk kepentingan kita, satu untuk kepentingan workshop, dan dua untuk kepentingan pengembangan kurikulum di prodi kita masing-masing. Tampaknya kalau untuk pemerintah sudah jelas peran pemerintah ada di regulasi, ada di peraturan dan sebagainya, sementara di asosiasi seperti SI juga jelas perannya. Kami menampung asosiasi, misalnya menampung aspirasi dari anggota dan kemudian merumuskannya dalam suatu
entah itu rumusan akademik atau rumusan keilmuan atau rumusan kurikulum. Tetapi yang biasanya dihadapi sehari-hari oleh prodi adalah pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari komponen pengguna lulusan, mahasiswa dan alumni. Maka dalam sesi workshop pra-workshop kita hari ini, kita fokus pada bagaimana menggali aspirasi dan keinginan dari masyarakat, dalam hal ini pengguna, mahasiswa dan alumni, dan bagaimana cara mengambil aspirasi itu, menganalisis aspirasi itu, dan kemudian diterapkan ke dalam kurikulum. Yang kita perbincangkan sebelum workshop ini, kita mengambil dua model survei yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Pertama, tentu saja dengan survei dengan cara lisan atau wawancara, baik individu atau kelompok atau FGD yang kita kenal sebagai FGD. Tentu saja metode seperti ini ada kelemahan dan kelebihannya. Misalnya kelebihannya bisa langsung terlihat hasilnya begitu selesai wawancaranya, hasilnya sudah kita dapat. Kemudian pertanyaan yang kita ajukan juga bisa jelas. Kalau ada kesulitan, misalnya responden tidak mengerti, interviewer bisa menjelaskan, atau sebaliknya kalau interviewer tidak memahami respon dari responden, maka dia bisa bertanya dengan cara yang lain atau bertanya ulang dan seterusnya, sehingga survei ini bisa menghasilkan data yang lebih mendalam. Tetapi kesulitannya tentu saja adalah untuk menentukan waktu misalnya, karena barangkali alumni sudah bekerja, waktunya dipakai untuk melakukan pekerjaannya sehingga sulit menentukan waktu yang sama. Apalagi kalau kita memakai FGD misalnya, kita mengumpulkan 10 orang dalam satu waktu, itu membutuhkan energi yang lebih. Kemudian persiapan logistik, misalnya kita melakukan FGD atau wawancara dengan Zoom dan sebagainya, kita harus mempersiapkan berbagai macam infrastruktur atau instrumen. Kemudian juga jumlah responden yang mungkin lebih terbatas karena kesulitan-kesulitan atau keterbatasan-keterbatasan tadi. Dan alternatif yang lain adalah survei tertulis yang barangkali ini paling lazim dilakukan oleh kita semua, paling sering, karena bisa fleksibel waktunya, dan jumlah responden juga bisa besar dan murah karena dibantu dengan aplikasi daring. Tetapi juga ada risiko-risiko yang kita hadapi dengan survei tertulis ini. Karena hasilnya tidak bisa langsung kita prediksi, kita tidak bisa memprediksi kapan responden mengirimkan jawabannya, kemudian ada risiko pertanyaan tidak dipahami, dan seterusnya. Namun demikian, survei dengan dua metode ini tetap kami anjurkan, dan Bapak Ibu tentu saja bisa memakai salah satunya atau keduanya dengan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan prodi Bapak Ibu sekalian. Di dalam rancangan survei, kami membayangkan ada beberapa semacam satu kondisi yang ideal bagi siapa responden yang diajak di dalam survei ini, yang dilibatkan dalam survei ini. Pertama, kalau surveinya mahasiswa, setidaknya mahasiswa tersebut duduk di semester 5, supaya dia bisa memberikan respon kepuasan terhadap, kalau isinya adalah kepuasan mahasiswa, dia sudah setidaknya melewati separuh dari kurikulum, sehingga dia bisa memberikan respon yang baik
Jika ada pertanyaan misalnya apakah Anda merasa puas, apakah kebutuhan Anda telah direspon dengan baik oleh prodi dan sebagainya. Akan tetapi barangkali juga ada perbedaan-perbedaan situasi yang dialami oleh prodi Ibu Bapak sekalian. Karena yang penting adalah bahwa mahasiswa yang disurvei, karena ini adalah survei kurikulum, maka mahasiswa ini harus mengalami atau mahasiswa ini memang diberikan kurikulum yang mutakhir. Maksud saya, mungkin ada prodi Bapak Ibu yang baru memakai kurikulum terbaru itu 1 tahun. Artinya mahasiswa yang mendapatkan kurikulum yang terbaru masih di semester 1 misalnya atau di semester 2. Sementara angkatan yang sebelumnya itu memakai kurikulum yang lama. Maka barangkali dalam situasi seperti itu, maka mahasiswa semester 1 dan semester 2 pun tidak masalah untuk direspon, karena agak sulit kita membayangkan kalau kita melakukan review kurikulum tetapi responden kita berasal dari mahasiswa atau orang yang mengalami kurikulum yang berbeda, yang bukan target kurikulum yang kita survei. Kemudian demikian juga dengan alumni, kami membayangkan dan mengidealkan bahwa alumni yang dipilih sebagai responden adalah alumni yang mendapatkan kurikulum yang berjalan, yang existing. Jadi bukan alumni yang berasal dari misalnya 10 tahun yang lalu yang kurikulumnya sama sekali berbeda dengan kurikulum yang sekarang sedang berjalan, yang hendak disurvei. Demikian beberapa kondisi tentang responden. Berikutnya, jika kita melakukan survei dengan cara lisan atau secara langsung, ini adalah hasil modifikasi dari sumbangsih kawan kami dari UI yang sudah berpengalaman dalam melakukan survei lewat metode FGD. Diupayakan agar interviewer bukan berasal dari dosen karena ada kekhawatiran bias dari responden. Kalau yang nanyanya dosen yang sangat dihormati, barangkali mahasiswa agak sungkan untuk memberikan penilaian yang negatif atau yang kurang, yang dianggap bisa menyinggung lah gitu perasaan dosen atau prodi. Maka dianjurkan, tentu saja tidak diwajibkan Bapak Ibu, ini adalah semuanya anjuran bukan kewajiban. Saya tidak menetapkan regulasi tentang bagaimana cara mengelola atau mengubah atau meninjau kurikulum, tapi sekedar rekomendasi. Interviewer bukan berasal dari dosen, tapi bisa digantikan dengan tendik, misalnya yang dilakukan oleh kawan kami di UI. Tapi juga barangkali bisa dilakukan oleh alumni atau orang yang memang secara khusus disewa untuk melakukan interview. Kemudian baiknya juga kalau kita melakukan FGD dilakukan per kategori. Kalau alumni, mahasiswa, pengguna. Jadi tidak dicampur antara alumni dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan pengguna. Sebisa mungkin tidak dicampur karena barangkali nanti pertanyaannya akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, malah mungkin jadi membingungkan responden. Kemudian jika survei tertulis, kami sangat menganjurkan dan memang sudah menjadi kelaziman di masa sekarang bahwa survei ini dilakukan secara daring. Karena survei ini dilakukan secara daring, barangkali Ibu Bapak yang membutuhkan di dalam timnya, dalam tim perumus atau peninjau survei, ada orang yang memang memahami aplikasi survei. Apakah itu memakai Google Form, Survey Planet, Survey Monkey, dan sebagainya. Karena misalnya barangkali nanti Ibu narasumber kita juga
memperlihatkan atau mencontohkan, kalau ada pilihan ABCD, alumni meminta untuk memilih ABCD, kemudian ada pilihan terakhir itu lainnya, sebutkan titik-titik, itu tidak bisa memakai Google Form. Jadi dia harus, kalau ada pilihan lainnya, maka harus ada pertanyaan baru di bawahnya. Atau menghilangkan pilihan terbuka tersebut dengan menghilangkan lainnya. Nah, mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu paham dengan Google Form atau jarang memakai Google Form atau terbiasa menggunakan tapi tidak mendesain, barangkali agak sulit untuk beradaptasi langsung. Jadi disarankan ada orang yang memang paham betul dengan aplikasi survei daring ini. Kemudian secara konten, Bapak Ibu nanti sesudah workshop ini, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk pada sesi 1 maksud saya, pada sesi 1-2 minggu yang akan datang, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil survei tentang 4 hal pokok, yaitu profil lulusan dan 3 capaian pembelajaran. Profil lulusan ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan tentang bidang pekerjaan yang digeluti, kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa, dan semacamnya. Kemudian ada yang kedua adalah capaian pembelajaran dalam hal pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Kenapa kontennya seperti ini? Karena ini adalah amanat dari SNPT. Ini nomenklatur ini diatur di dalam SNPT yang menjadi regulasi regulasi untuk pelaksanaan kurikulum KKNI, sehingga nanti kita bisa kurang lebih seragam gitu ya, bukan seragam capaiannya, tetapi seragam komponennya. Dan kita bisa belajar dari satu dengan yang lain bagaimana cara mengenerate dari hasil survei ke dalam redaksi keempat komponen ini. Ini profil lulusan dan CPL Prodi. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga penting untuk dilakukan karena esai nanti di akhir workshop di sebulan yang akan datang akan meminta hasil olahan Bapak Ibu dalam hal profil lulusan dan capaian pembelajaran prodi yang nanti akan digabung dan akan menjadi capaian pembelajaran lulusan minimum tingkat nasional pada Kongres Esai 2021. Karena tampaknya dengan dilaksanakannya MBKM, Esai juga perlu merumuskan lagi, perlu meninjau kembali capaian minimum prodi. Kalau dulu per bidang, ada sastra, ada linguistik, ada pendidikan, ada kajian budaya dan sebagainya. Barangkali dari workshop ini kita nanti Esai akan melihat apakah masih perlu CPL-nya itu per bidang atau per profil lulusan misalnya. Atau profil lulusannya per CPL yang tadi yang pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Jadi bukan per bidang tapi per CPL, per capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada 2 manfaat dari survei yang Bapak Ibu lakukan, satu untuk tinjauan kurikulum Bapak Ibu sendiri, dan yang kedua adalah untuk merumuskan nanti bersama-sama di Esai, di Kongres